Ya, selamat malam ibu-ibu sekalian, dimanapun berada. Malam, Ini kayaknya ada Pak Bram juga malam. ini. Ada siapa Pak? Pak Bram? Ya, kayaknya, sepertinya. Nggak ada bapak-bapak di sini. Oh, nggak ada ya. Ya, Ibu, terima kasih Ibu Joli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sangat mendasar berkaitan dengan iman Kristen. Ya. Kesempatan ini mari kita melihat. Saya akan coba share bahannya yang nanti ketika sudah selesai kita bahas 12 butir itu nanti akan saya rangkumkan menjadi satu uh, makalah yang bisa dibagikan gitu ya. Jelas ya? Kebaca nggak ibu-ibu sekalian? Baca Pak, kelihatan. Oke, baik. Baca. Ya, ini judulnya adalah Kristologi dalam pengakuan iman rasuli butir kedua. Analisis teologis berdasarkan pemikiran Stephen Tong dan tradisi reform. Ya, saya mulai dari abstrak dulu ya. Jadi yang lalu kita sudah membahas butir pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, itu sudah selesai. Kemudian bagian yang kedua adalah berbunyi dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, ini abstraknya dulu. Butir kedua, pengakuan iman rasuli, memuat inti kristologi Kristen dalam frase Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah, ini ada sebuah penelitian bertujuan untuk menganalisis makna teologis frase tersebut berdasarkan pemikiran Stephen Tong dalam buletin pilar serta dialog dengan teolog reform klasik. Metode yang digunakan adalah studi literatur ya, kualitatif dengan pendekatan teologi sistematika. Kalau kita mendengar istilah teologi sistematika, itu berarti kita mengingat ada keselamatan, ya, soteriologi, kemudian ada kristologi, Yesus Kristus, kemudian ada teologi proper, yaitu nama-nama Allah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian ada eskatologi, akhir zaman, itu namanya sistematik teologi ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa butir ini menegaskan doktrin inkarnasi. Nah, inkarnasi itu doktrin yang sangat penting dalam Alkitab. Ya, kita tidak mengenal istilah reinkarnasi tapi inkarnasi. Kesatuan natur ilahi dan manusia. Jadi firman yang menjadi manusia itu doktrin inkarnasi ya. Keunikan ontologis. Ontologis itu sebuah ilmu pengetahuan tentang asal muasal gitu ya. Kristus sebagai anak Allah yang kekal serta tuntunan eksistensial pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Ini abstraknya seperti ini. Kenapa saya banyak mengutip dari Bulletin Pilar? Karena sesungguhnya dari abad awal gereja berdiri yang namanya kristologi itu sudah banyak dibahas oleh para tokoh, ya, para teolog di masa lalu. Bahkan kita mengenal ada seorang teolog terkenal di abad 3 dan 4 itu namanya Agustinus ya. Dari Hippo, kemudian di abad 15 kita mengenal ada teolog yang bernama John Calvin dan ada banyak teolog-teolog lain yang contohnya seperti Herman Hendriksen dan seterusnya. Nah, mari kita lihat di sini adalah kata kunci dari apa yang kita bahas adalah kristologi, pengakuan iman rasuli, Stephen Tong, seorang tokoh reform di Indonesia, lalu teologi reform itu sendiri. Pendahuluan, mari kita melihat
Pengakuan iman rasuli merupakan salah satu rumusan iman paling awal dalam gereja. Butir kedua memiliki peran sentral karena memusatkan perhatian pada pribadi Yesus Kristus. Stephen Tong menegaskan bahwa butir kedua yang terpanjang, terpenting, karena inilah inti iman Kristen, yaitu Kristus. Ini saya kutip ya. Kutipannya seperti ini, kalau kita membaca sebuah artikel, maka kita akan ada kutipan, ada angka seperti ini, maka di bagian akhir, bagian bawah itu ada catatan kaki, gitu ya. Seperti Alkitab zaman dulu, gitu. Ada catatan kakinya, gitu. Kemudian pernyataan ini menunjukkan bahwa kristologi bukan sekadar sebagian dari teologi, melainkan pusatnya. Jadi kristologi itu pusat dari sistematik teologi. Ya, sejalan dengan itu, Herman Bavinck menyatakan bahwa seluruh wahyu Allah mencapai puncaknya dalam Kristus. Itu di kutipan kedua. Kita akan lihat metodologi penelitiannya, nanti artikelnya akan diterbitkan ya setelah kita selesai membahas ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Ya, karena sudah banyak membahas, maka literaturnya sudah banyak sekali. Ya. Tetapi saya hanya mengutip beberapa saja. Nah, contohnya di sini buletin pilar, transkrip pengajaran Stephen Tong, lalu literatur teologi reform klasik, lalu jurnal teologi reform Injili. Pendekatan yang digunakan adalah teologi sistematika, khususnya dalam bidang kristologi atau Yesus Kristus. Kristologi itu ilmu tentang Yesus Kristus, pengetahuan tentang Yesus Kristus. Nah, yang dibahas adalah struktur teologi butir kedua ini ya. Mari kita lihat struktur teologis butir kedua. Butir kedua berbunyi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Jadi awalnya aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Walaupun ini season ketiga, tetapi kita membahas butir kedua. Menurut Stephen Tong, bagian ini terdiri dari beberapa frase yang membentuk satu kesatuan doktrinal. Struktur ini mencerminkan identitas Kristus, kemudian relasinya dengan Bapa, otoritasnya atas orang percaya. Nah, ini bisa dibahas satu demi satu ya, identitas Yesus ini. Tapi kita tidak akan berkutat di sini. Nanti saya berikan kesempatan ruang tanya jawab. Yesus Kristus yang pertama ya, doktrin inkarnasi. Frase Yesus Kristus menunjukkan kesatuan dua natur dalam satu pribadi, yaitu unio hypostatisa. Ya. Stephen Tong menyatakan Yesus yang kita percaya bukan hanya manusia, tetapi ia sudah ada sejak kekekalan. Jadi kalau kita boleh mempelajari Alkitab, maka firman itu sama-sama kekal dengan Bapa. Dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Itu yang dimaksudkan adalah frase Yesus Kristus. Jadi menggabungkan, menyatakan Yesus yang kita percaya bukan hanya manusia, tetapi ia sudah ada sejak kekekalan. Hal ini menegaskan natur manusia Yesus, kemudian natur ilahi Kristus. Kristus itu yang diurapi, atau kita sering menyebut dengan istilah Mesias atau Mesaya. Gitu ya. Kemudian Lois Berkhof itu menambahkan, in Christ the divine and human natures are united in one person without confusion, change, division, or separation. Di dalam Kristus, natur ilahi dan natur manusia bersatu dalam satu pribadi tanpa percampuran, perubahan, pembagian, atau pemisahan. Jadi di dalam diri Yesus itu
Di dalam pribadi Yesus itu ada dua natur, natur ilahi sepenuhnya, natur manusia sepenuhnya. Tidak ada pemisahan, tidak ada percampuran, tidak ada perubahan, dan itu berada di dalam diri Kristus yang kita sebut sebagai pribadi kedua atau putra atau anak tunggal, gitu ya. Kemudian lanjut, dengan demikian inkarnasi menjadi dasar bagi seluruh karya keselamatan. Kalau kita boleh mengingat Yohanes 1 ayat 1 bunyinya apa? Ibu sekalian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, gitu kan ya. Lalu Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia, gitu ya. Dalam teologi reform, Kristus memiliki 3 jabatan, yaitu munus triplek. John Calvin menjelaskan bahwa Kristus diurapi sebagai nabi, imam, raja. Ini ketiga-tiganya ini ada di dalam pribadi Kristus Yesus, dan kita menyebutnya sebagai Mesias, yang diurapi sebagai nabi, yang diurapi sebagai imam, yang diurapi sebagai raja. Oke. Stephen Tong menegaskan hal yang sama. Kristus diurapi Allah menjadi nabi, imam, dan raja. Ketiga, kalau John Calvin itu di abad 15 ya, kalau Stephen Tong itu di abad 21. Ya. Nah, ketiga jabatan ini mencakup wahyu, yaitu nabi, kemudian penebusan itu imam, lalu pemerintahan itu raja. Jadi Yesus itu mewahyukan diri. Nah, kalau nabi-nabi di Perjanjian Lama, dia menerima wahyu dari Tuhan. Kalau Yesus Kristus mewahyukan dirinya. Lalu penebusan. Kalau imam dalam Perjanjian Lama itu masuk dari halaman ruang kudus, kemudian ruang Maha Kudus dengan mempersembahkan korban. Itu gambaran dari penebusan. Tetapi Yesus Kristus membawa darahnya sendiri untuk menjadi penebusan dosa. Nah, itu bedanya imam Perjanjian Lama sama imam di dalam diri Yesus. Nah, ini kaitannya dengan keimaman kita ya. Kita disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepilihan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, yang dimaksud adalah karya penebusan ini. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi, kalau kita memperhatikan konsep keimaman di dalam Perjanjian Baru itu sangat berbeda dengan keimaman Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama, imam itu menyuarakan suara umat kepada Allah. Ya, fungsinya masih sama. Yesus menjadi perantara satu-satunya. Kalau imam Perjanjian Lama menjadi perantara, Yesus juga menjadi perantara. Namun Yesus perantara satu-satunya. Dalam kitab Ibrani dia disebut imam besar agung yang melintasi semua langit. Kalau imam Perjanjian Lama melintasi ruang halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Kalau Yesus Kristus melintasi semua langit. Langit itu apa sih? Atmosfer ini. Langit itu apa sih? Kosmokratores, yaitu dunianya para penguasa di udara, yaitu setan. Lalu ada heaven, ada 3 lapis menurut Alkitab. Karena Paulus mengatakan, aku tahu ada seorang Kristen yang diangkat ke langit yang ketiga. Jadi itu maksudnya adalah Yesus melintasi semua langit, mulai dari atmosfer, kosmos, kemudian heaven, gitu ya. Lalu pemerintahan Raja Yesus akan datang nanti untuk kedua kalinya dan menjadi raja di atas segala raja, gitu ya. Jadi ketiga jabatan ini ada di dalam diri Yesus, ya, nabi, imam, raja. Kemudian anak Allah yang tunggal, ya, keilahian Kristus. Frase ini menegaskan keunikan ontologis Kristus. Ontologis itu asal mulanya ya. Jadi walaupun Yesus itu tidak ada permulaan, tetapi asal mula dari Yesus itu dari mana? Itu diperanakan oleh Bapa dan dia kekal adanya.
Jadi firman tidak pernah tidak ada dan tidak pernah tidak bersama-sama dengan Bapa, gitu ya. Nah, dalam hal ini Stephen Tong menyatakan Yesus dilahirkan ke, ke, secara kekekalan, bukan diciptakan. Sekali lagi, Yesus pencipta, bukanlah ciptaan. Hal ini sesuai dengan ajaran gereja mula-mula yang dirumuskan dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi, bahwa Kristus adalah homoousios dengan Bapa. Artinya menyatu dengan Bapa, satu adanya. Itu yang dimaksudkan. Herman Bavinck menegaskan, the Son is not a creature but shares the same divine exercise as the Father. Apa yang dimaksudkan di situ? Bahwa menurut Bavinck, bahwa Yesus itu adalah bukan hanya manusia yang terbagi dalam dirinya, tidak terbagi, dia sama dengan Bapa di surga, menyatu, maksudnya begitu ya. Nah, Tuhan kita, istilah Tuhan kita di dalam pengakuan tadi itu pengakuan eksistensial. Frase Tuhan kita bukan hanya doktrin, tetapi pengakuan hidup. Nah, ini kutipannya. Nah, menurut Stephen Tong menyatakan, apakah Yesus Tuhanmu hanya secara kognitif atau sungguh takluk kepadanya? Jadi, menurut Stephen Tong, kita tidak hanya mengetahui, tidak hanya secara pengetahuan, tetapi juga imaniah. Iman kepada Yesus Kristus, yaitu rasio yang takluk kepada kebenaran Allah. Dalam konteks sejarah, pengakuan Yesus adalah Tuhan menentang kekuasaan Romawi. Ini penting sekali. Pada waktu itu ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, itu berarti menentang kekuasaan Kaisar Romawi. Banyak orang Kristen mati sebagai martir gara-gara pengakuannya kepada Yesus sebagai Raja. Nah, ini menunjukkan bahwa iman Kristen bersifat personal, kemudian eksistensial, lalu total. Iman Kristen selalu melibatkan seluruh unsur dalam diri manusia, yaitu pengakuan. Di dalamnya berarti kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dengan firman-Nya. Dan berarti kita juga tidak hanya setuju, tapi juga mengetahui. Nah, kemudian selain mengetahui, kita juga mengandalkan atau tunduk sepenuhnya kepada firman itu. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan personal, eksistensial, dan total. Nah, ini yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Nanti ketika saya memberikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya atau kesempatan untuk merespon, disilahkan. Nah, kita bisa mendiskusikan kristosentrisme. Seluruh iman Kristen berpusat pada Kristus. Inkarnasi sebagai dasar keselamatan. Tanpa inkarnasi tidak ada penebusan. Iman sebagai relasi, kekristenan adalah relasi dengan Kristus, bukan sekadar sistem doktrin. Kesimpulannya, butir kedua, pengakuan iman rasuli merupakan inti kristologi Kristen yang menegaskan, pertama, kesatuan natur ilahi dan manusia dalam Kristus. Yang kedua, keunikan Kristus sebagai anak Allah yang kekal. Ketiga, kedaulatan Kristus sebagai Tuhan atas hidup manusia. Dengan demikian, iman Kristen adalah iman yang berpusat pada Kristus dan menuntut respons ketaatan total dari manusia. Nah, ini daftar pustakanya. Kenapa manusia, Allah atau firman harus menjadi manusia? Sebab kalau tidak manusia, dia tidak bisa mati. Kemudian yang kedua, kenapa dia harus ilahi, harus Allah? Kalau bukan Allah, tidak mungkin bisa bangkit. Nah, maka ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang mati karena dia manusia, sepenuhnya manusia. Dia bisa mati. Kemudian
bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia sepenuhnya Allah di dalam dirinya. Nah, jadi sebenarnya inilah inti dari keimanan Kristen itu di dalam diri Yesus Kristus atau percaya sepenuhnya kepada Kristus. Dan ini diwahyukan secara unik dan kita bisa menyebut sebagai special grace atau anugerah khusus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan iman Kristen dengan baik, maka tidak ada duanya ya. Jadi maksudnya nggak ada duanya, tidak diberikan secara unik, ya, secara unik kepada manusia. Dalam sistem kepercayaan apapun atau agama apapun, tidak ada yang namanya konsep penebusan. Tidak ada yang namanya konsep pengganti. Tidak ada yang namanya konsep berpaling. Tidak ada yang namanya konsep ya, manusia biasanya hanya diberitahu secara agamis gitu ya, menurut filsafatnya agama masing-masing, bahwa manusia itu akan mati dan setelah itu manusia akan dihakimi gitu ya. Itu sama dengan Alkitab. Tetapi dihakimi itu kemudian dimasukkan ke penjara lebih dahulu ya. Kemudian setelah itu dipindahkan ke surga pada akhirnya. Itu hampir semua agama mempunyai konsep seperti itu. Kecuali filsafat, konsepnya itu siklus, bahwa manusia itu berputar-putar aja gitu. Makanya disebut reinkarnasi. Kalau saya mati nanti bisa lahir kembali menjadi binatang kalau perbuatan saya tidak baik. Ya. Kalau sifat-sifat saya di dunia seperti binatang, maka lahir menjadi binatang. Tapi kalau saya baik, saya akan lahir menjadi seorang yang lebih baik, gitu ya. Manusia yang baik, bahkan bisa menjadi dewa dan pada akhirnya menjadi moksa atau nibbana, gitu ya. Itu kalau konsepnya Konfusius, Buddha maupun Hindu. Nah, kalau Islam, nah demikian. Kalau Islam itu seperti pelajarannya Katolik tentang purgatori ya, yaitu masuk ke alam barzah lebih dahulu. Nah, setelah itu dipindahkan ke surga. Ya, begitu ya. Semua agama mempunyai konsepnya masing-masing. Tetapi kekristenan sebenarnya bukan konsep manusia, tapi konsep dari Allah. Di mana ketika manusia percaya kepada Kristus, dia tidak lagi dihukum, tetapi memiliki hidup kekal. Nah, dengan demikian kita mengerti bahwa keunikan agama Kristen itu benar-benar sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan sistem kepercayaan agama apapun di dunia. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Joli atau siapa yang menjadi moderator hari ini untuk membuka ruang tanya jawab. Namun sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih karena secara singkat kami boleh mendengar prolog, mendengarkan paparan dari materi tentang kristologi, khususnya butir kedua dari pengakuan iman rasuli, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang dinyatakan mewahyukan dirinya, dan sekarang kami percaya sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya dengan kami memahami ini, maka pikiran kami diberikan pencerahan, hati kami semakin terbuka untuk berubah dari hari ke hari, bahkan pada akhirnya kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus di dalam pola pikir dan pola tindak kami. Tuhan kiranya memberkati pertemuan ini dan memberkati diskusi kami, memberkati respon kami. Tuhan kiranya dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan. Amin. Mungkin bisa ini Pak, stop share dulu. Oke. Baik Ibu-Ibu, kita tadi sudah mendengarkan ya paparan daripada Pak Tim mengenai butir kedua ya, ketiga ya Pak ya? Bukan, butir kedua. Oh ya, butir kedua sesi ya. Sesi ketiga, butir kedua. Oh, sesi ketiga, butir kedua, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal ya, Tuhan kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tim, jangan khawatir nanti materinya akan dibagikan, dan tadi janji Pak Tim bahwa akan dibuat menjadi satu modul ya Pak ya, sehingga menjadi satu kesatuan.
Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya kah? Jika belum jelas juga bisa bertanya kepada Pak Tim ya, karena menurut saya ini penting sekali ya. Karena dari kita pun banyak orang Kristen untuk menjelaskan ini memang agak susah Pak, terutama kepada teman-teman kita di seberang ya. Tadi saya baru sharing juga dengan ada Herlina di sini. Mungkin saya mau bertanya begini Pak, gimana ya caranya, bagaimana konsep Yesus sebagai Tuhan itu ya, itu dipahami dalam berbagai denominasi Kristen. Karena antar kita aja susah untuk menjelaskan dalam bahasa yang sederhana. Nah, demikian juga bagaimana kita mau menjelaskan secara sederhana dan simpel kepada teman kita yang di seberang gitu ya, sehingga karena kan menurut mereka kan Yesus itu kan mereka tidak mengakui sebagai Tuhan gitu ya, terus mereka melihat masa sih Yesus itu Tuhan. Nah, seperti itu Pak Tim, mungkin bisa dibantu kita tuh untuk dipahami dengan bahasa yang mungkin dan cara berpikir yang sederhana supaya kita juga bisa bersaksi ya mengenai Yesus sebagai Tuhan ini kepada orang-orang dengan bahasa kita juga yang itulah ya, yang bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diterima oleh orang-orang umum. Gitu Pak Tim. Thank you. Dalam iman Kristen yang paling tidak sederhana ini ya Kristologi. Sebab ini kebenaran satu-satunya. Artinya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau para teolog sering menyebut dengan istilah duinatur. Ya, di dalam diri Yesus itu ada dua natur. Natur insani dan natur ilahi. Ya, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dia memang benar-benar manusia, tapi dia juga benar-benar Allah. Di dalam satu pribadi ada dua natur, gitu, atau dua tabiat, atau dua sifat, ya, ilahi dan insani, gitu. Bagaimana menyederhanakan itu? Rasanya, secara ilmiah nggak bisa disederhanakan. Rasanya, ya. Mungkin hanya pemilihan kata aja atau diksi yang kita pilih. Kepada orang-orang yang non-Kristen, biasanya mereka bertanya, Tuhan kok manusia? Manusia kok Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Gitu kan? Kalau dia manusia, kok dia mengampuni dosa? Nah, kan bingung kan? Itu. Ya, biasanya pertanyaannya seperti itu. Dan tidak mungkin Allah itu menjadi manusia, gitu. Karena Allah itu di dalam konsep agama lain itu satu zat ya, bukan pribadi. Kalau sekarang ada perkembangan teologi di antara mereka bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah pribadi, itu saya kira perkembangan teologi ya. Tapi masing-masing agama biasanya menyebut Allah itu zat. Bahkan kalau non-teistik ya, kayak Hindu, Buddha, Konfusius atau Konghucu, Tuhan itu menyatu dengan alam semesta. Jadi dalam tanda kutip alam semesta inilah Tuhan. Begitu. Sedangkan kekristenan, Allah itu pribadi. Bahkan ada nama diri Allah. Dalam perjanjian lama, nama diri Allah itu disebut sebagai YHWH, ya kan? Yod He Wah We, gitu kan? Dalam perjanjian baru disebut sebagai Ego Eimi, bahasa Yunani. YHWH sama Ego Eimi itu sama. Ya, aku adalah aku. Itu bukan YHWH. Itu sebetulnya itu kalau YHWH itu dia ada. Tetapi dari ya eser ahye. Aku adalah aku, dan dalam perjanjian baru Ego Eimi sama. Itu nama diri Allah. Aku adalah aku. Aku ada. Ini aku, gitu ya. Itu nama diri Allah. Dan di dalam perjanjian lama disebut Yesua, dalam perjanjian baru atau Yehosua, dalam perjanjian baru disebut Yesus. Begitu.
Artinya sang penyelamat. Begitu. Dan itu tidak ada di dalam konsep agama apapun. Lalu bagaimana sekali lagi menjelaskan dengan istilah bahasa Indonesia yang sederhana atau bahasa Jawa itu sangat sulit. Ya. Tetapi kalau bahasa Jawa itu Gusti Allah, gitu ya. Kalau bahasa bahasa Bali itu Sang Hyang Yesus, gitu, gitu ya. Kalau bahasa Batak apa Bu? Gitu. Di Batak ya. Ah, Mas Jawa apa tuh? Jadi nama diri Allah itu ada. Karena Allah itu pribadi, sedangkan agama lain Allah itu satu zat, bukan pribadi. Kalau ada perkembangan teologi pribadi itu kemungkinan karena mereka mengembangkan teologinya sendiri. Tapi kalau teologi kita kan berasal dari Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya. Kalau teologi mereka yang tidak Kristen itu, yang non Kristen itu, ya teologi adalah bagaimana manusia mempunyai pemikiran atau spekulasi pikiran tentang Allah itu sendiri. Sehingga dibayangkan seperti apa, gitu ya. Bahkan ateis yang tidak percaya Allah sekalipun, mereka tidak punya konsep sama sekali tentang Allah. Nah, sedangkan Allah kita itu Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal itu sebuah konsep, bukan istilah loh ya. Dalam Alkitab tidak ada loh istilah Tritunggal. Yang ada adalah konsep Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah di situ Elohim. Dan Elohim itu jamak. Ya, bumi belum terbentuk dan kosong dan roh Allah melayang-layang di udara. Jadi ada Allah, ada firman, ada roh. Allah, firman, dan roh itulah yang disebut Allah Tritunggal. Satu di dalam hakikat atau satu hakikat mempunyai tiga pribadi atau tiga pribadi di dalam satu hakikat Allah. Gitu. Jadi istilah esa di dalam Alkitab itu menggunakan kata ehad. Itu sudah berkali-kali kita bahas. Kata ehad itu jamak atau pertama jamak. Dan Allah di dalam Alkitab itu ada dengan sendirinya di luar ciptaan. Nah, sedangkan yang lain-lain, Allah itu bisa bercampur baur dengan ciptaan. Kalau Allah kita tidak. Nah, tapi Allah yang berinkarnasi itu Allah yang menjadikan dirinya manusia, firman jadi manusia, dan ada di tengah-tengah kita, yang kemudian kita menyebut atau kita mengenal dengan istilah Immanuel. Nah, begitu complicatednya konsep tentang Allah ini, rasanya Bu, tidak bisa disederhanakan. Tapi kalau ada orang tanya, kenapa sih Yesus itu disebut Tuhan? Nah, kata Tuhan itu dari kata Yunani, kurios. Kata kurios itu juga bisa dipakai untuk menyebut seorang kaisar atau seorang raja. Itu Tuhan. Tetapi Tuhan kita ini ya mempunyai nama diri. Makanya disebut Tuhan Yesus Kristus. Disebut yang Tuhan Yesus itu mewakili nama manusianya, Kristus mewakili nama yang diurapi atau raja. Itu. Raja segala raja. Gimana tuh Bu menyederhanakannya? Saya juga nggak ngerti. Itu. Jadi ya katakan saja bahwa di dalam diri Yesus itu duinatur atau mempunyai dua tabiat. Atau di dalam pribadi Kristus ada natur ilahi, ada natur insani. Ada sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itulah uniknya dan ini tidak akan pernah ada di luar pemahaman Alkitab. Nggak ada. Satu-satunya wahyu.
Jadi Yesus Kristus kebenaran satu-satunya dan kebenaran wahyu. Kebenaran yang unik yang tidak dimiliki oleh semua sistem kepercayaan di dunia. Gitu. Terus sebabnya kita harus memberitakan pribadi yang seperti itu. Pribadi yang unik ini. Gitu. Ya, begitu Bu Joli. Ya, baik. Terima kasih Pak Tim ya. Jadi kalau ditanya, Yesus Kristus ada dua nature ya. Satu tadi Pak Tim bilang, insani, itu manusia, sepenuhnya manusia, dan ilahi, gitu ya, sepenuhnya Allah. Betul. Bisa dikembangkan nggak ya kira-kira bagaimana menjelaskan? Oke, baik. Tapi saya sudah mencatat Pak Tim ya, perlu waktu memang karena untuk menyederhanakan bahasa, terutama memang mungkin nanti Herlina kali ya, karena tadi kami sempat bertemu dan membahas ini juga gitu. Memang agak susah untuk orang-orang yang pemahamannya ya limited alias terbatas gitu ya Pak ya, kecuali memang dipahami betul-betul dan jangan sampai salah omong ini keluar, kan begitu. Ya. Baik, mungkin ada yang lain, mungkin mau nyambung Herlina kah? Atau Boleh ibu-ibu Kak lain? izin. Ya, silakan. Ya itu. Mbak Elina, silakan. Eh, mau nimpalin tadi kan Pak Tim bilang bahwa di mungkin di ajaran lain tidak ada yang tidak ada yang teori keselamatan ini. Tapi saya nggak tahu ya Pak Tim benaran ada di Al-Quran apa enggak. Cuman teman saya yang Muslim bilang bahwa di Al-Quran pun dimention bahwa Yesus itu nanti bakal turun ke bumi lagi dan dialah yang sebagai juru selamat. Nah, cuman missing pointnya antara kita dan mereka itu adalah bahwa mereka itu tidak mengakui Yesus itu disalibkan dan bahwa saat menjelang penyalibannya atau momen di mana gitu kayak Yesus itu digantikan wajahnya sama yang jadinya tidak disalibkan itu siapa ya namanya? Yang intinya yang digantikan kan Yesus itu di berada di momen dipersidangkan dengan mau diganti sama satu orang yang pada saat itu juga di penjara. Nah, di momen itu katanya bahwa yang menurut mereka itu disebutkan dalam Al-Quran itu wajahnya diganti seperti itu. Tapi Ya, kita tetap baik. mengakui bahwa Yesus itu memang ia eh, lahir uh, dari seorang Bunda Maria yang perawan dan bahwa Yesus itu uh, adalah dikandung dari Roh Kudus dan Yesus itu nanti dan Yesus itu juga langsung naik ke surga tapi tidak disalibkan dia tidak meninggal langsung naik ke surga terus bakal datang lagi nanti dia sebagai juru selamat. Nah di situ memperdebatkan Ya, kayak gini saya bilang kalau emang kalian mengaku Yesus itu juru selamat eh, dari apa apa modalnya biar dapat keselamatan dari Yesus itu? Saya tanya begitu, terus mereka jawabnya, iya kembali lagi bentuk bentuk pahala sih mengimani yang mereka pahami itu adalah ya kayak yang ajaran yang mereka lakukan sekarang kayak mengumpulkan pahala yang seperti itu. Jadi tidak ada keimanan tentang kan mereka tetap percaya Yesus gitu loh. Maksudnya bukan bukan Yesus sebagai Tuhan ya, tapi eh, Imam Mahdi. sebagai nabi yang mereka tahu ya yang mereka sebut itu nabi Yesus itu nabi sama kayak Nabi Musa sama kayak nabi-nabi Harun nah seperti itu yang mereka dapat terima karena itu yang diajarkan kepada mereka itu saya perdebatkan kan maksudnya kan kalau di kitab kita di di perjanjian lama memang tidak tidak tentang tentang Yesus bangkit dan 40 hari di bumi bersama murid-murid setelah bangkit itu kan tidak diceritakan. Nah, yang saya lihat itu Al-Qur'an itu banyak kesamaannya sama perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru kan terus saya bilang Yesus itu disalibkan dan pada saat itu banyak saksinya kalau menurut Alkitab Perjanjian Baru ya. Aku tidak tahu dengan Al-Qur'an ku bilang bahwa di setelah Yesus meninggal kan Yesus bangkit dan menemui murid-muridnya. Disitulah Yesus juga menyampaikan bahwa Yesus akan menyertai mereka dengan meninggalkan Roh Kudus ku bilang. Jadi kayak
kalau kalian mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, nah, terus yang bangkit dan menjumpai murid-muridnya ini siapa? Aku bilang gitu. Karena kan itu tidak ada di mereka. Jadi kayak aku merasa "Lah, missingnya ini terlalu dimisingkan gitu, terlalu dilarikan. Kalau kita berlomba-lomba ngomong penistaan kayak apa kitab Al-Quran ini turun ke bumi kayak untuk menistakan Injil gitu loh. Kayak menistakan Alkitab. Jadi kayak kadang kupikir pantas perang gitu. Pantas perang. Orang semenyelewengnya nih ceritanya nih gitu. Selama ini aku pikir kayak kalau teman-temanku ngomong gitu ya mungkin itu hanya teori-teori yang mereka sebutkan ya. Ternyata itu disebutkan secara gamblang di Al-Quran. Iya, Tim. jadi kalau persepsi mereka itu kan didasarkan pada Al-Quran tuh, tentang Yesus kan. Itu di surah An-Nisa 4 ayatnya yang ke 157 sampai 158. Surah An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158 di Al-Quran. Yang terjemahan bahasa Indonesianya begini. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Oke, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dasarnya itu, ya. Jadi mereka mempunyai dasar atau akidah dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu memang tidak disalibkan gitu. Nah, bagaimana kita menjawab itu sudah apologetik ini. Dan itu agak-agak susah ya kan? Agak Nah, susah. karena itu Kalau kan kita maksudnya sama menjawab kayak menggunakan mereka menggunakan yes, Al-Quran kan? susah karena begini Pak Tim. Kalau kita kan misalnya nih, kalau emang udah Nah, firman dari Tuhan Yesus kayak itu nilainya bagi kita adalah mutlak. Nah, sama kayak gitu ayat itu bagi mereka seperti itu. Karena itu emang eh, bukan di hadis, itu benar-benar di Al-Quran. Jadi nilainya Al-Quran. mutlak gitu. Ya, akhirnya kalau kita berdebat antar buku atau Alkitab dengan Al-Quran, nggak ada titik temunya. Mereka kan mengatakan begini, itu Alkitab kamu sudah dipalsukan, benar nggak? Benar. Jadi saya nggak percaya itu buatan manusia dan sudah dipalsukan. Sedangkan Al-Quran kami itu turun dari surga. Nah, gimana coba? Klaimnya mereka kan begitu, ya Benar. kan? Nah, kita nggak usah mendebat, ya toh, dengan Alkitab. Begitu kita debat dengan Alkitab, mereka mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Jadi percuma aja. Akhirnya debat kusir yang terjadi. Makanya, Mereka mengklaim mereka mengklaim bahwa Al-Qur'annya yang paling benar. Padahal kalau kita mau tahu sebenarnya secara sejarah, Al-Qur'an itu muncul abad berapa? ya Iya, Abad itu juga 7. saya ini Abad kan 7 juga. kan? iya, Ya, Sedangkan Alkitab abad pertama. ya 400 tahun sebelum Masehi perjanjian lama sudah selesai. Iya. Dan di abad pertama perjanjian baru selesai. Di Hmm. tahun 95 Masehi Alkitab selesai. Kalau kita berdebat dengan menunjukkan sejarah atau proses kanonisasi Alkitab, kita pasti menang. Mereka Iya. pasti kalah. Karena Alkitab itu ditulis oleh 40 orang Hmm. dan dalam kurung waktu 1500 tahun. Tetapi ada benang merah yang menghubungkan 1500 tahun itu sampai perjanjian lama dan perjanjian baru. Masa prasejarah sampai sejarah sampai postmodern. Coba bayangkan. Luar biasa ada benang merah. Kita menang pasti secara sejarah historis. Tapi mereka kan historis. Nah, oleh karena itu kemenangan kita sebenarnya begini. Ini saya senang dengan caranya Pak Bambang Prosena ya. Oke, udah gini aja deh. Alkitabku tak tutup. Udah nggak usah dilihat. Sebab kalau tak buka kamu juga nggak percaya kan?
Gitu, gitu kan? Dan Al-Qur'anmu juga tutupan. Karena aku juga nggak percaya dengan Al-Qur'an, ya kan? Dengan ditutupnya Alkitab, ditutupnya Al-Quran, apakah Yesus benar-benar mati di salib? Ternyata ya, karena bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi juga dicatat oleh seorang sejarawan yang bernama Tacitus, Cornelius Tacitus. Itu orang Romawi, dia bukan orang Kristen. Juga dicatat oleh seorang Josephus Alfius Alfius Josephus. Itu sejarawan Yahudi. Dia bukan orang Kristen. Dan mencatat peristiwa penyaliban Yesus, kematian dan bahkan kebangkitannya. Bahkan ada beberapa sejarawan yang lain juga mencatat. Tanpa Alkitab, tanpa Al-Quran, Yesus mati disalibkan. Fakta ini fakta sejarah. Sudah tertoreh dan dituliskan sebagai jurnal. Ya, kalau kamu nggak percaya ya silakan. Untuk sejarah sudah tertoreh. Sama dengan sekarang toh, mengenai Palestina sama Israel. Orang Indonesia kan bodoh, banyak yang bodoh mengatakan bahwa Israel menjajah Palestina. Tapi ketika ditanya balik, mulai tahun berapa Israel menjajah Palestina? Tidak bisa jawab. Mereka selalu ahistoris, tidak mau menelusuri sejarah. Padahal sejarah itu ada dokumennya, sejarah itu ada jejak, rekam jejaknya. Bukan di Alkitab, bukan juga di Al-Quran. Kenapa kalian bingung? Nah, jadi kalau kita mau mengatakan dari sisi kita, sebetulnya iman Islam itu iman yang dibangun di atas kebohongan. Itu kalau kita mau menang-menangan ya. Tetapi kan kita nggak mau menang-menangan. Gitu. Jadi itu kita nggak boleh kitab kebohongan. Nah, ada ilmu apologetika yang mempertanggungjawabkan jangan menyakiti hati mereka. Supaya kita nggak mengatakan iman mereka dibangun atas kebohongan, kita katakan begini aja. Jadi Al-Quran kamu itu kan ditulis oleh orang namanya Abu Bakar. Dan itu pun 23 tahun setelah Muhammad wafat. Klaimnya wahyu itu diperoleh oleh Muhammad pada waktu dia di Gua Hira. Dan Muhammad itu buta huruf. Muhammad itu dicekik lehernya supaya mendapatkan firman itu langsung. Wong firman kok dari Gabriel, kok bukan dari Allah. Nah kalau kita kan dari Allah. Allah mengucapkan firman. Lalu diterima oleh Nabi, diterima oleh Rasul, lalu ditulis. Kan gitu. Nah kalau kita berdebat seperti itu, akhirnya debat kusir. Maka tutuplah Al-Quranmu, aku juga menutup Alkitabku, mari kita telusuri sejarah. Apalagi sekarang sudah ada chat GPT kan, sudah ada AI toh, tanya aja sejarah penyaliban Yesus, ya kan, itu pasti keluar semua. Nah, itu kan pengembangan dari Google itu bagus banget. Nah, setelah mereka membaca, terus menurut kamu gimana? Apakah ini pendapat orang? Apa ini adalah fakta sejarah yang ditulis? Gitu. Begitu kita masuk ke dalam sejarah, mereka pasti tidak berkutik lagi. Sesungguhnya perdebatan ini sudah clear, tidak akan pernah bertemu, karena Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus. Dari lahirnya udah beda. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Yesus Kristus lahir di mana? Di kandang domba. Yesus Kristus mati disalibkan. Isa Al-Masih diangkat. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih. Itu ceritamu sendiri. Ceritaku beda. Gitu. Kita harus sepakat bahwa kita berbeda. Sepakat bahwa kita tidak sepakat. Nggak mungkin dipertemukan. Itu kan persepsi. Betul. Benar. Itu sebabnya Rocky Gerung menyebut dengan istilah fiksi. Oke, Al-Quran atau kitab suci Alkitab itu fiksi. Gitu. Dianggap seperti itu bagi filsuf begitu.
Nah, yang nggak bisa dibantah oleh Rocky Gerung adalah sejarah. Sejarah tidak bisa dibantah. Karena itu kejadian yang sebenarnya. Begitu. Begitu kita masuk sejarah, mereka pasti angkat tangan. Sudah pasti geleng-geleng kepala dan tidak bisa lagi berdebat. Nah, kalau kamu nggak percaya sejarah, ya silakan. Sejarah itu benar atau tidak ditentukan kamu percaya atau nggak percaya kok. Iya. Kan benernya memang begitu. Itu kebenaran mutlak. Absolut, kan? Begitu. Begitu, Lina. Jawabannya. Sederhana kan? Iya sih, ujung-ujungnya berdebat kayak gitu sih. Kayak aku ngomong, tapi ya misalnya kalau kalian mengeluarkan kayak gitu sebenarnya penistaan bagi Injil sih. Gue bilang. Injil udah ada sejak berapa tahun sebelum Al-Quran, kok tiba-tiba Al-Quran datang menyelewengkan. Terus kayak, Nanti berdebat menyakiti hati mereka. Lebih baik nah terus, diajak masuk ke sejarah aja. terus begini katanya begini, eh, yang mereka ya kan kembali lagi kan, emang ini tentang keyakinan sih jatuhnya ya Pak Tim. Kan mereka meyakini itu benar karena itu keluar dari Nabi Muhammad langsung gitu kan. Sementara kan mereka sebagai pemeluk agama Islam ya tentunya mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi mereka begitu kan. Jadi kayak eh, yang katanya fakta tentang Yesus bahwa Yesus itu digantikan itu emang Nabi Muhammad mendapat wahyu langsung dari Allah bahwa begitulah ceritanya sebenarnya begitu. Setelah cerita yang didapatkan setelah beribu-ribu tahun keyakinan kita bahwa Yesus itu disalibkan. Tapi aku mendengarnya juga kayak what what Nggak usah, dan nggak bisa usah. gitu. Masalahnya kayak aku bilang dan bisa pula ya gitu eh, apa Islam ini menjadi agama yang besar dan dengan keyakinan yang seperti itu gitu. Penyelewengan itu diyakini secara Iya. kayak Makanya mereka itu imannya dibangun di atas kebohongan. Iya kan? kayak jujur aja aku merasa itu Pak Alim kayak kok bisa terjadi Makanya sekarang kita Herina, oke kita sebagai Kristen mengimani bahwa ini yang benar ya iya, Kristus disalibkan tapi kayak Herina kalau mau belajar apa namanya, belajar apologetika itu sering-sering nonton Edis TV, gitu. apa Pak Tim Edis TV, Ed- Edis, Edis Edis TV. yang sekarang tinggal Edis di Amerika itu kan Pak. ya Yo, sungguh nekat yang nyata Ya. kalau pinter bahasa Inggris nonton Christian Prince. ya Kristen Nah, mereka itu berdebat nggak pernah ada yang menang, betul serius. Tetapi mereka kan punya ilmu ngengkel. ya Ngengkel itu yang apa ngotot gitu. Gitu. Pokoknya, ya udah kalau pokoknya. Otaknya sudah beku itu. Udah nggak bisa itu. Nah, kalau mau belajar apologetik lagi, ini ada dasar ayatnya nih. 1 Petrus 3 ayat 15. Baca. Nah, sikapnya mesti seperti itu. Terus 1 Petrus 3 ayat 15, baca, Mbak Irina. tapi kuduskanlah Kristus dalam hati sebagai 1 Tuhan. Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Oh, Oke. dan siap Terus, sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. nah, pertanggungjawaban itu harus berdasarkan fakta dan data. Fakta diperoleh dari sejarah, data diperoleh dari sejarah dan Alkitab. Ya kan? Kan ada datanya. Kalau mereka dari mana? Dari Al-Quran. Menurut mereka itu kan juga fakta dan sejarah, toh. Tapi kok sejarah kok beda? Muncul di abad 700 tahun kemudian. Aneh kan? Nah, itu satu lagi bahwa sesungguhnya orang Kristen itu diberikan kekuatan atau kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Jadi kalau ketemu mereka, mau berdebat mereka minta tolong Roh Kudus untuk
memberi hikmat bagaimana menjelaskan kepada mereka. Di samping meminta hikmat Roh Kudus, kita juga mempelajari sejarah. Jangan lupa itu. Ketik aja di AI atau di ChatGPT fakta sejarah tentang Yesus yang disalibkan. Nanti keluar semua tuh. Siapakah yang menulis? Siapakah yang memberitakan? Itu kan ada. Ketemu. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, dan Cornelius Tacitus, sejarawan Romawi, dan ditambah beberapa orang lain lagi. Tanpa Alkitab, tanpa Al-Quran, Yesus benar-benar mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Luar biasa kan? Gitu. Nama-nama nanti dicatat aja. Flavius Josephus. Kemudian Cornelius Tacitus. Dua nama ini penting dalam sejarah. Itu bukan orang Kristen loh. Ini Cornelius yang ada diceritain di Alkitab nggak Pak Tim? Bukan. Bukan. Yang dia Bukan. tentara Ini Romawi. bukan. Bukan Oh Cornelius beda. Romawi. Bukan yang dikunjungi sama Petrus, bukan. Iya, yang dikunjungi Ini sampai terus bukan sejarawan. ya. Seorang Oh. sejarawan yang muncul di abad pertama itu, yang menjadi saksi mata dan menuliskan. Jadi di samping di Alkitab, kisah Yesus disalibkan, mati disalibkan itu ditulis oleh para sejarawan ini. Mereka mau bantah silahkan, bantahan itu fakta-fakta sejarah itu, ya toh. Kalau mereka mau bantah dan mereka nggak percaya, ya silahkan. Itu akibatnya kamu yang tanggung sendiri kan gitu. Kamu melawan fakta gitu kan. Gitu. Kita ini tidak hanya didukung oleh Alkitab ya, orang percaya, orang beriman, tapi juga didukung oleh sejarah. Ini belum kalau kita nanti berbicara tentang Alkitab, wow, lebih complicated lagi itu. Karena Alkitab itu buku yang paling banyak dicetak dan diterjemahkan di dunia ini. Dan paling banyak diobok-obok. Gitu. Nggak ada seperti Alkitab. Tapi aku juga sempat nanya agak kasar sih sama mereka. Aku bilang gini, kalau emang kalau emang Tuhan yang menyampaikan itu sama si Nabi Muhammad, ada saksi lain nggak yang Nah, itu yang penting. meng, mengetahui bahwa Tuhan itu menyampaikan itu sama Muhammad, atau cuma Muhammad dan Tuhan aja yang antara mereka berdua aja, aku bilang gitu. Nah, jawabannya adalah antara mereka berdua. Terus aku bilang, ya gimana ya meyakini seperti itu, aku bilang gitu. Nggak ada Terus saksi kok. terus dijawabin gini, lah terus Nabi Muhammad sama Tuhan yang harus naik ke gunung gimana? Oh, nggak dipertanyakan Tuhan menyampaikan firman. Terus dalam hatiku ya juga sih. Ya juga sih kan, kayak Nabi Muhammad juga menerima firman ya cuman dia dan Tuhan gitu. Ya mungkin Saksinya seperti siapa? itu juga Nabi Muhammad dan Tuhan itu gitu. Tapi terus ku pikir-pikir lagi, nah kalau Nabi Muhammad kan dia turun setelah menerima firman Tuhan, emang kayak ada bukti fisik kayak misalnya batu loh atau misalnya tiang api. Aku bilang belum ada firman Tuhan yang kayaknya tidak ada bukti bukti fisik yang bisa dilihat semua orang. Aku bilang. Kalau yang kayak kisah Yesus tidak disalibkan, misalnya Tuhan mengatakan fakta, fakta kepada Muhammad setelah sekian lama aku mengungkap fakta padamu Muhammad begitu kan, bahwa Yesus itu sebenarnya tidak disalib gitu. Setelah sekian ratus tahun bahwa terus Allah menyampaikan itu sama Muhammad. Bukti bukti konkretnya itu tidak tidak ada gitu loh. Nah itulah pembelaanku. Iya, itu juga udah bagus sih. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau Erdina belajar sejarah. Gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh kalau berdebat nggak pernah menang sebetulnya. Sebenarnya Betul. Dan nggak mungkin mereka menang. mereka juga Konflik. mengaku Iya. berpikir begini juga sih Pak Tim, kayak karena emang kita udah beda pemahaman jadi tidak bisa diperdebatkan. Sebenarnya kayak gitu. Maksudnya kayak mereka juga mungkin ya
sebagai Islam ya mengimanilah apa yang disampaikan nabinya sendiri gitu kan. Kayak kalau mereka meragukan itu mungkin mereka merasa berdosa juga kali kan. Meragukan apa yang menjadi apa ya, menjadi dasar yang seharusnya mereka imani gitu. Jadi kayak Nah, oke itu lah kita tidak tidak ada titik temu kayak kayak gitu. nggak ada, nggak mungkin ada titik temu. Ya udah, kamu berjalan ke sana, saya berjalan ke sini kan gitu aja. Terserah kamu mau mempercayai Al-Quran, monggo. Kalau saya nggak percaya, menurut kami Al-Quran itu palsu, firman palsu, bukan dari Tuhan, gitu. Karena nggak ada saksi loh. Misalnya ini, Herina malam nanti misalnya bermimpi ketemu Tuhan. Lalu besok cerita kepada Bu Joli bahwa Herina ketemu Tuhan. Dan Herina menerima firman Tuhan begini, begini, begini. Lalu Herina menulis bahwa ini adalah firman Tuhan. Kira-kira diterima nggak oleh umat Kristen? Herina pasal 1 misalnya, ayat 1. Kan pasti nggak diterima toh. Nah, sedangkan Alkitab tuh nggak begitu. Sudah selesai. Ya kan? 66 buku udah selesai kan? Dan yang memenuhi syarat untuk menulis Alkitab kan nabi dan rasul. Sedangkan Herina kan umat, bukan nabi, bukan rasul. Bagaimana mungkin Herina bisa mengklaim? Nah, itu sama dengan Muhammad. Dia mengklaim terima dari Gua Hira. Tadi malam aku dicekik sama sama apa? Gabriel gitu, apa? Jibril gitu kan? Kan gitu-gitu aja. Sebenarnya Al-Quran itu ada loh yang benar ada. Karena itu penggalan-penggalan atau puing-puing dari Alkitab sebenarnya. Nah, Muhammad, itu juga yang ya, aku sebagai apa aku pernah baca lah buku-buku Muslim lah. Aku dikasih temanku kayak dia punya buku terus aku baca-bacain tentang isi Al-Quran lah. Terus aku bilang, tapi kan aku lihat-lihat perjanjian lama ini mirip lah sama Al-Quran kalian, aku bilang. Apa tapi lebih ke ini sih kayak korban bakaran ya udah tata cara ibadahnya mirip lah aku bilang gitu. Kok bisa Nabi Muhammad tahu itu aku bilang gitu. ya contohnya sistem keimaman loh. Keimaman perjanjian Benar, lama itu iya. sama dengan imam yang ada di masjid-masjid itu. Jadi yang lain makmum, Mm-mm. lalu ada seorang imam kan gitu kan. Itu sama dengan konsep imamat di Lewi, imamat Lewi gitu loh. Sedangkan konsep imamat kita ini sangat berbeda. Setiap orang Kristen itu imam di mata Tuhan. Dia punya akses langsung dengan Tuhan, Tuhan Allah gitu loh. Sedangkan mereka harus titip tuh doanya kepada imam yang ada di depan itu gitu. Imam makmum, sedangkan kita bukan. Makanya hati-hati dengan istilah di rumah tangga itu bahwa seorang laki-laki atau seorang eh, suami itu imam dari keluarga itu juga harus hati-hati, harus dijelaskan meskipun tidak sepenuhnya salah ya kan gitu. Pernah nggak mendengarkan ceramah-ceramah Kristen yang seorang suami itu adalah imam bagi istri dan anak-anaknya gitu? Pernah nggak? Enggak. Pernah dong, sering itu. Pernah Kepala nggak Bu Juli? keluarga. Nggak, Iya kan, taunya keluarga. di kepala, Itu iya bener nggak? kepala rumah tangga. Itu bener nggak? Iya. Salah. Kalau nggak dijelaskan salah jadinya. Karena sistem keimaman Lewi itu sudah berakhir sampai kepada Kristus. Tadi kan disebutkan kan bahwa Yesus itu mengakhiri imamat Lewi kepada dirinya. Dia mengatakan Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung yang melintasi Oh. semua langit. Sedangkan Imam Lewi itu melintasi semua ruang, ruang kudus, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus ya kan. Kalau Yesus melintasi semua langit, artinya apa?
3 lapis dari langit itu sudah dilintasi oleh Yesus. Yesus langsung masuk surga, ada di surga, dan menjadi juru syafaat kita, dan menjadi imam kita. Lalu bagaimana suami? Suami secara hierarkis dia adalah imam bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Tetapi secara imani bukan, karena masing-masing bisa berdoa kepada Allah. Oke? Tanpa perantaraan suami bisa berdoa nggak? Bisa Bisa. dong. Nah, kalau imamat yang ini Lewi nggak bisa. Jadi imam itu fungsinya menyampaikan suara umat kepada Allah, gitu kan? Dia mewakili umat yang jumlahnya sekian itu kepada Allah, gitu kan? Sedangkan Nabi mewakili suara Allah disampaikan pada umat yang disebut wahyu atau nubuatan, kan gitu. Nah, sedangkan Nabi, imam, semuanya sudah ada di dalam diri Yesus Kristus yang disebut Mesias, imam, nabi, dan raja. Itu. Maka konsep imamat Lewi berbeda dengan keimaman Yesus menurut peraturan Melkisedek. Itu. Ini juga jarang dijelaskan nih ceritanya. Sehingga kita masih terpengaruh oleh konsepnya Islam. Seorang suami itu imam bagi istri dan anak-anaknya. Betul dalam soal leadership kepemimpinan, tapi tidak betul secara spiritual. Anggap ya, gitu. Karena masing-masing, baik istri, anak-anak itu bisa punya akses langsung dengan surga. Oh, Kita bukan, suami itu bukan pengantaranya istri. Jadi nggak ada istilah swarga nunut neraka katut. Ngerti gak ini? iya, iya, Istri itu juga bukan konco iya. wingking. Makanya hati-hati kalau menjelaskan tentang imam dalam perjanjian baru. Jangan terpengaruh sama konsepnya Islam yang masih melanggengkan konsep imam Lewi. Gitu. Ya, Wah, Pak ini luar Tim. biasa nih. Terima kasih. Iya. Ya, memang kalau diteruskan akan menjadi perdebatan terus ya, yang tidak tahu ujungnya itu nanti bagaimana ya Pak Tim ya, kalau Iya. kita berdiskusi dengan teman seberang ya. Tadi kayak Herlina kan, kayak nggak ada ujungnya, titik temunya gitu ya. Nah, saya melihat ini akhirnya akan menjadi tantangan kita juga ya Pak ya, para teolog, hamba Tuhan, termasuk juga ya inilah ya apologet itu untuk menjelaskan bagaimana keilahian Yesus itu di tengah keberagaman, terutama di Indonesia ya, kita punya 5 keyakinan, menjelaskan keilahian Yesus itu di tengah pluralisme atau keberagaman di Indonesia ini ya, karena baru ketemu satu aja sudah begitu ya, kayak tadi Erlina ya, berdebat ya kan. Nah, ini kalau saya mendengarkan tadi diskusi ini masih terus menjadi tantangan ya Pak ya, tantangan bersama ya, karena untuk hal-hal yang ini contohnya Herlina kan bukan teolog ya gitu ya, contohnya ya nggak 5 tahun di universitas kan seperti itu aja sudah begitu. Nggak tahu apa kabar yang udah levelnya Pak Tim nih, kalau sudah bertemu dengan para yang selevelnya gitu ya, dari keyakinan yang berbeda untuk menjelaskan ini gitu loh. Saya kalau menjelaskan kepada mereka itu rasanya nggak pernah ditolak ya. Karena saya kayak pakai pembahasan yang apa menghormati mereka. Kita sepakat ya bahwa kita memang berbeda. Saya bilang gitu. Nah, kebanyakan kalau orang Kristen itu banyak, oh agama itu sama saja, ikut konsep mereka. Enggak sama lah. Kalau sama kenapa ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Enggak sama lah, Pak beda. Tim dulu saya kayak gitu. Saya bilang sama semua Tuhan Iya. gitu.
Tapi setelah sekarang nggak Nih, sama. kalau Kita tidak sama teologi, sama sekali. iya, Dan teologi ini itu kan nggak bisa kayak soal toleransi. prinsip, jadi nggak bisa, nggak sama sekali nggak sama. Saya bilang gini sama mereka, kalau teologi itu nggak bisa toleransi. Yang bisa toleransi itu berbangsa dan bernegara. Aku manusia, kamu manusia, mari kita toleransi, saling menghormati. Tapi kalau soal teologi tidak bisa toleransi. Kalau toleransi namanya sinkretisme, mencampur adukkan, ya kan? Kita harus dari awal harus mengatakan kita berbeda. Kalau kamu mau tak jelaskan, ini loh konsep Kristen kayak gini. Saya udah berkali-kali kayak gitu dengan orang Islam. Mereka dengerin. Nah sekarang saya pengen juga dengerin kamu ngomong, oh, silahkan. Menurut kamu gimana? Nah, itu bedanya kamu sama aku bilang gitu. Ya, kalau menurut aku, semua persepsimu itu dia kebohongan. Tapi kalau menurut kamu, aku juga dia persepsiku juga kebohongan, ya kan? Nah, makanya yang mempertemukan kita itu adalah sejarah. Nah, sejarah kamu nggak bisa bantah, aku nggak bisa bantah. Terus gini Pak Tim, lebih lebih Gitu. ini lagi, lebih lucu lagi. Ya. Dia bilang gini, ya udah daripada kita berdebat kita lihat nanti. Yang di belakang gak usah kita bahas nanti ke depan kalau sudah apa mungkin ada kiamat atau apa, disitulah kita tahu kebenaran. Terus aku jawab, "Lah, nanti terlanjur ke neraka kalian gimana?" Itu kan maksudnya menurut keyakinan kita. Jadi dibawa bercanda kan. Kita jangan tegang kan sama teman sendiri soalnya. Pembahasan jam jam 1 malam kami bahas siang-siang. Nanti gini aja, kalau udah mati, kita ketemu toh sama Tuhan, ya kan? Orang yang nggak percaya juga ketemu untuk dihukum kan? Nah itu, Kita, ya kami eh, jatuhnya taruhan kayak gitu. bener. Udah nanti Kalau kalau kita kita udah juga selesai, ketemu, tapi untuk menerima upah, menerima apa? Menerima surga, ya, ya kan? jadi kita Nah, nanti tahu jawabannya nanti nanti berarti. jujur aja kita bisa itu baca tuh kisahnya itu di Lukas 16 itu loh. Orang kaya mati, Lazarus mati, yang Lazarus Ah, pengakuan Abraham. Itu sudah jelas itu ajaran Yesus itu jelas banget. Walaupun ini bukan kejadian yang sebenarnya itu perumpamaan. Yesus hanya menggunakan uh, cerita ini sebagai perumpamaan. Kan nggak tahu Lazarus kemana, kemudian Abrahamnya di mana, dan orang kaya di mana. Itu kan penjelasan Yesus, ya kan? Tapi kenapa kita percaya? Nah, itu yang namanya iman. Iman itu melampaui akal. Nah, orang orang non Kristen itu iman itu harus masuk akal. Sedangkan kita iman itu beyond, melampaui akal loh. Akal kita lo nggak nampung, nggak bisa. Kamu mau menampung Tuhan di dalam otakmu, nggak mungkin lah. Tuhan itu beyond, Tuhan itu tak terbatas. Sedangkan otak manusia itu terbatas. Nah, itu yang namanya iman. Iman itu menerobos keluar dari keterbatasan, ya kan? Dulu saya pernah kasih ilustrasi itu. Ada dua telur, ya kan? Dua-duanya sudah mau menetas. Tapi sebelum menetas, dua telur ini berdiskusi satu sama lain. Teman, ternyata dunia itu gelap, pengap, dan sempit. Oh, benar-benar. Memang dunia itu gelap, pengap, dan sempit. Suatu hari, telur yang satu menetas. Paruhnya, cucuknya itu mencucuk cangkang telur kemudian pecah. Lalu yang pecah tadi ngomong, teman ternyata salah. Dunia itu terang benderang, luas dan tak terbatas, gitu kan ya. Itu terang benderang, luas dan segar, nggak sempit, gitu ya kan. Tak pengap, katanya begitu. Oh, enggak, salah. Dunia itu pengap, gelap dan sempit. Saya tanya pada Herlina, mana yang benar? Dua-duanya benar. Nah iya, dua-duanya benar lah. Orang Islam itu seperti telur yang belum menetas tadi, ayam yang belum menetas tadi.
Sedangkan Herlina itu ayam yang sudah menetas. Amin. Ketika Herlina ngomong, oh Tuhan tuh begini, 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 menurut Alkitab. Mereka nggak percaya. Oh, mereka belum menetas kok. Artinya belum punya iman kan? Tapi Herlina bukan ayam ya Pak? Nah, bukan ayam. Ini hanya gambaran aja. Gitu maksudnya. Itu hanya gambaran aja. Seperti itu. Jadi kita berdebat itu antara ayam yang sudah menetas kita dengan mereka yang belum menetas masih dikungkung oleh kegelapan pikirannya itu. Mereka dalam kegelapan kita kan disebut anak terang kok, betul ya? Mereka disebut anak gelap. Bagaimana anak terang ini menjelaskan tentang terang itu kalau mereka ada dalam kegelapan? Mereka baru ketemu nanti ngerti ketika dia juga sudah menetas seperti kita. Gitu. Berarti saya orang di antara yang sudah menetas gitu ya Pak? Betul. Karena saya pilihan yang Orang yang, diselamatkan. orang yang dipilih itu orang yang menetas, Iya, terima kasih Pak. menerobos. Ya, inti iman itu kan menerobos keluar, Yes. ya toh? Keluar dari keterbatasan. Itu Oh, iman. tapi di sini Bu Eti dulu itu ya, Bu. Muslim. Oh, gimana Bu pandangannya tentang kayak cerita Alkitab Al-Quran itu? Ah, itu masa lalu. Ya maksudnya eh Pada waktu Bu Eti sebagai belum ya percaya gimana, sebagai Bu? yang sebagai seorang yang pernah jadi Ya muslim. seperti yang Ibu Herlina katakan, seperti itu. Karena pengetahuan saya diturunkan dari para ustadz-ustadz yang mengajar saya di sekolah madrasah itu, ya seperti itu Bu Herlina katakan hari Oh, ini gitu. Dicekokinya kayak gitu. ya maksud saya berarti secara kan aku kan cuma dapat cerita dari teman gitu kan, Bu. Apa emang benar itu apa Tuhan itu emang langsung memfirmankan ke Nabi Muhammad bahwa kisah itu seperti seperti ini loh, gitu loh. Justru kita tuh harus meyakini kalau apa yang sudah dikatakan seperti itu ya harus yakin. Yang seyakin-yakinnya tidak boleh memungkirinya gitu. Harus yakin tentang Al-Quran ini. Jadi Oh. kalau ada teman-teman saya yang Kristen dulu, ya kita ajak-ajakin, ayo kita ke masjid, ayo ke kita apa ngaji gitu, kita ajakin seperti itu. Padahal setelah saya saat ini, untung dia nggak ikut, gitu ya. Untung nggak dia ikut, udah saya pengaruhi hal-hal yang nggak betul, gitu. Tapi maksudku Bu Eti, emang aku kan cuma dapat cerita nih bahwa emang Ya, kalau kisah yang bahwa Yesus itu tidak disalibkan itu disampaikan oleh Tuhan langsung kepada Nabi Muhammad. Emang benar di Al-Quran itu disebutkan bahwa kisah tentang Yesus tidak disalibkan itu Tuhan langsung yang menyampaikan ke Nabi Muhammad. nah aku belum sejauh itu pengetahuannya dulu, belum sampai ke sana. Sudah ditangkap Tuhan duluan. Puji Tuhan. Iya, baik Ya, Ibu-ibu. ya. Rasanya kalau pertanyaan Bu Erlina ini ditanya, pasti tidak akan ada jawabannya ya. Pasti ketemunya dan akan terus menjadi perdebatan gitu ya. Nah, nanti semoga nanti malam jangan bermimpi ya Herlina. Karena terus tiba-tiba nanti Iya, aku tuh didatangi. kadang mempertanyakan karena kayak tidak kurang masuk di akal juga. Ini Bu Tika kayaknya mau tanya, Ibu Tika. Betul Oh itu iya, Bu. silakan Ibu. Oke, Saya siapa Boleh, yang boleh, mau boleh. tanya? Tika alumni juga Ada ini. yang tanya lagi? Alumni. Ayo, ayo, ayo. Bu Tika, Bu Eti, ibu-ibu lain, apakah ada yang mau bertanya? Luar biasa Bu ya Tika hari ini ya. katanya Kak. Bu Tika Siapa mau yang mau menghidupkan bertanya? mikrofon Bu Tika. Bu Tika, nah ya. Bu Tika mau tanya Kak, boleh? Aduh. Unmute kalau mau tanya. Nah, Iya, silakan. eh, malam Mbak Tim. Selamat malam. Saya itu ini ketika saya masih di seberang itu, saya itu nggak begitu memahami sih Pak di dalam Islam itu ya.
Ya saya cuma menjalani aja kayak didoktrin gitu. Dan ketika itu waktu itu saya masih umur saya masih kecil lah tuh diajari gitu ngaji gitu. Tapi saya juga tidak bisa masuk-masuk gitu baca Al-Quran pun ya saya bisa tapi belum memahami semuanya gitu. Saya juga masih bingung gitu waktu masih di Muslim itu juga. Ya, puji Tuhan lah kos ini sudah saya ditangkap Tuhan Yesus itu saya bersyukur banget gitu. Jadi saya tuh mengikut Tuhan Puji Tuhan, haleluya. itu saya tuh waktunya dulu dia mengalami Tuhan Yesus itu saya tuh awalnya dia juga menolak diajak ke gereja gitu tapi Tuhan Yesus tangkap saya sendiri gitu loh dan ketika diajak itu saya nggak mau terus nggak selang 1 jam itu aja sudah saya merasakan sendiri merasakan damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan selama hidup saya gitu. Terus Amin, amin. tiba-tiba saya bilang Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Loh saya ya kaget gitu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus hari Minggu saya mau pergi ke gereja gitu sudah. Puji Tuhan setelah itu saya juga berapa hari, 1 bulan kemudian saya juga langsung dibaptis itu. Saya terima Tuhan Yesus itu Pak. Begitu Pak. Ketika Tuhan ditangkap Tuhan Yesus itu bersyukur banget ya jadikan anaknya gitu Pak. jadi gini loh Bu, iman itu kan dianugerahkan, ya kan? Iya. Pada waktu kita beriman itu Roh Kudus sudah bekerja membuka mata hati kita. Sehingga kita bisa melihat apa kebenaran dari Tuhan. Sehingga di dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti. Kita tuh mengerti itu karena iman. Jadi bukan mengerti lalu beriman. Mengerti kemudian beriman, tidak. Karena kita beriman, kemudian diberi pengertian oleh Roh Tuhan. Itu bedanya iman Kristen sama non-Kristen ya. Kalau non-Kristen selalu iman itu harus masuk akal. Nah, sedangkan dalam Alkitab, iman itu melampaui akal. Kan beda ya. Jadi makanya bersyukur. Itu kesimpulan yang paling mantap ya. Saya bersyukur ya, saya ditangkap oleh Tuhan. Kan gitu. Betul. Karena iman dianugerahkan. Mata hati kita dibuka. Kita yang tadinya mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, tapi dihidupkan kembali dalam Efesus pasal 2. Dihidupkan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa melihat kebenaran Alkitab. Kebenaran Allah itu. Makanya orang Kristen itu pasti akan berproses menjadi cerdas. Amin. Pikirannya. Nah, kalau orang Kristen tidak pernah belajar, tidak pernah haus dan lapar akan kebenaran, bagaimana bisa jadi cerdas? Boro-boro bisa apologet, bisa menjelaskan kepada mereka. Diri kita sendiri aja nggak ngerti. Nah, banyak sekali orang Kristen itu yang mandek belajar. Sekolahnya silahkan mandek. Kuliahnya silahkan mandek. Kalau udah lulus ya mandek lah ya. Tapi belajarnya jangan mandek. Gitu. Iya. Begitu. Belajar itu ya seumur hidup seterusnya. Sampai kita menambahkan iman itu dengan pengetahuan. Betul nggak? Amin. Betul. Menambahkan iman dengan kebajikan. Iya kan? Ya. Menambahkan iman kasih kepada sesama. Iya kan begitu? Ya. Alkitab tuh bilangnya begitu. Jadi iman itu dinamis, tidak mandek, tidak stuck. Pokoknya percaya saja, nggak begitu. Itu bukan iman Kristen kalau percaya saja. Ya, itu iman yang lain. Iman itu pasti membuat orang itu aktif, membuat orang itu mau belajar, mempunyai rasa lapar dan haus akan kebenaran. Itu iman Kristen. Kalau ada iman yang nggak mau orang beriman tapi nggak mau belajar, nggak ada rasa lapar dan haus secara rohani, itu imannya salah itu, nggak beres itu imannya itu. Gitu Bu. Puji Tuhan ini kan para perempuan, kelompok perempuan membaca Alkitab, berarti mau tahu kan, mau diperlengkapi kan gitu kan, ya.
Kita harus memperlengkapi iman kita ini dengan pengetahuan, dengan kebajikan, dengan kasih, dengan tindakan-tindakan yang lain. Banyak sekali yang harus ditambahkan kepada iman. Namun kita tahu bahwa iman itu akan berakhir. Kapan berakhirnya? Pada waktu kita meninggal dunia. Yang kekal itu kasih. Relasinya dengan Tuhan itu yang kekal. Imannya selesai. Iman itu kan mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Nah, kalau semua udah kelihatan kan nggak perlu iman lagi. Jadi iman akan berakhir ketika kita berjumpa dengan Kristus nantinya. Tapi selama di dunia iman harus terus dipupuk. Ditambahin dengan pengetahuan, dengan kebajikan dan seterusnya. Gitu saya kira ya. Baik, terima Luar kasih biasa. Pak Tim. Luar biasa ya hari ini ya. Terima kasih juga untuk kesaksian tadi Bu Tika ya. Bagaimana luar biasanya itu satu pekerjaan Roh Kudus ya. Bu Tika merasakan damai sukacita yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ya. Amin. Terus mengatakan Amin. Yesus Luar biasa. sudah tahu, oh ternyata ini dah kebenaran ya yang dicari selama ini. Bu Tika, welcome ya, luar biasa. Oke, kita tutup ibu-ibu ya untuk sesi 3 di butir kedua, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita ya. Mungkin Pak Tim bisa ditutup dengan satu statement mengenai pembelajaran kita hari ini untuk menguatkan kita, dan juga doa tutup Pak. Silakan. Oke, sebagai closing statement yaitu tentang dui natur Yesus Kristus. Di dalam satu pribadi ada natur ilahi dan natur insani. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kenapa harus Allah? Karena dia bangkit. Kenapa harus manusia? Supaya dapat mati. Ya. Sekali lagi, kenapa harus manusia? Supaya dapat mati. Kenapa harus Allah? Supaya dapat bangkit. Gitu kan? Kalau tidak Allah, tidak mungkin bisa bangkit dari kematian. Kalau tidak manusia, tidak mungkin bisa mati. Nah, itulah kemudian kesimpulannya. Iman Kristen itu berpusat kepada Kristus yang mati disalibkan. Atau nanti butir berikutnya. Disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu nanti menjadi PR kita. Ya, kita akan bahas untuk butir selanjutnya. Nah, itu luar biasa karena ini sebuah keunikan, karena tidak ada di dalam sistem kepercayaan apapun kecuali di dalam Alkitab. Tuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak, tutup langsung dalam doa. Baik, Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang sangat berharga untuk kami belajar firman Tuhan, khususnya satu dasar yang sangat penting, yaitu butir kedua dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang sudah kami pelajari, dan kemudian kepada Yesus Kristus, Anak tunggal Tuhan kita. Oleh karenanya, kami menyerahkan supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami, supaya semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan itu, bertumbuh dalam kasih karunia, dan kami boleh menambahkan kepada iman pengetahuan, menambahkan kepada iman kebajikan, menambahkan kepada iman kasih akan saudara, dan kasih kepada semua orang. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati kami setiap pribadi dan keluarga kami, dan juga komunitas kami. Tuhan memberkati komunitas perempuan membaca Alkitab ini, supaya kami boleh berjumpa kembali untuk merenungkan kembali firman Tuhan, dan hidup kami semakin dicerahkan, dan masa depan kami semakin indah adanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Tim. Tuhan